Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdan Zamzam Ramadan. Saya sebagai software developer di sebuah perusahaan ya. Untuk fokus saya saat ini, saya menggeluti di bidang full stack developer, khususnya untuk Node.js, gitu ya. Nah, untuk topik uh, pada sesi kita kali ini, kita akan membahas terkait WordPress. WordPress, apa itu WordPress? WordPress adalah sebuah CMS ya, open source. Kalau kita lihat di sini, dia itu ada di sini WordPress Foundation. Nah, kita akan melihat WordPress ORG di sini ya. Nah, WordPress ORG Organization itu sebuah uh, CMS atau Content Management System. Oke, kita akan buka website resminya di mana. Ini untuk download. Nah, untuk downloadnya dia bisa di sini, bisa plugin, tema, bantuan, komunitas, tema di sini, template-nya. Jadi WordPress itu kita bisa install di self hosting kita ya. Kita bisa order hosting, kemudian kita deploy atau setup WordPress kita di hosting kita. Untuk beberapa penyedia hosting, biasanya mereka sudah menyediakan tools di dalam cPanel-nya untuk melakukan instalasi WordPress dengan lebih mudah dengan cara klik and klik and klik lalu selesai. Nah, intinya apa? Jadi topiknya kali ini seberapa powerfulkah WordPress dan apakah WordPress ini masih worth it untuk kedepannya gitu ya. Jadi ada beberapa website yang saya buat itu menggunakan WordPress juga. Ini contohnya Lampung Dev. Nah, Lampung Dev ini adalah sebuah website blog yang saya kembangkan dengan menggunakan WordPress. Nah, di sini ya. Nah, ini masih cukup lambat ya karena saya belum migrasiin ke dalam VPS. Ini masih di share hosting gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin secara tampilan nggak kelihatan WordPress-nya ya, tapi secara eh source-nya kita bisa melakukan inspect elemen di sini. Ini contohnya ya. Contoh artikelnya yang bisa teman-teman lihat di sini, ini contoh cara install Docker di VPS Ubuntu. Nah, ini cara install Dockernya di sini. Nah, intinya blog ini saya gunakan untuk sharing ya, sharing knowledge, untuk menulis-nulis lah. Nah, kalau kita lihat inspect elemen, dari sini kita sudah sedikit tahu ya. Di sini ada kelas-kelas, ada penyebutan Elementor. Nah, Elementor itu identik dengan WordPress ya. Nah, identik dengan WordPress. Kemudian, secara lebih detailnya lagi, kita bisa lihat di bagian source. Kalau website itu dibangun menggunakan WordPress, dia akan keluar di direktori seperti ini ya. Oke. Nah, WP itu adalah singkatan dari WordPress. Artinya ini dibangun menggunakan WordPress. Nah, jadi kalau kita pakai WordPress bisa dilihat ya apa aja nih plugin yang diinstal nih temanya pakai apa gitu kan ya. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan atau jadi polemik publik adalah apakah WordPress ini masih powerful? Gitu kan ya, pertanyaan seperti itu mungkin. Apakah WordPress ini masih powerful dan apakah WordPress ini masih layak untuk dipelajarin atau eh, digunakan ya untuk dikembangkan membuat website dengan berbasis WordPress, CMS WordPress gitu ya. Mungkin sebagai orang banyak yang mencibir hal itu. Akan tetapi kita sebagai seorang programmer developer tentu kita tidak apa namanya tidak asing lagi gitu dengan nama Docker. Nah,
Docker adalah sebuah tools yang bisa kita install di dalam server kita atau VPS kita atau di lokal kita kalau kita masih dalam fase development. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan containerisasi, bukan containerisasi, kontainerisasi, artinya mengklasterkan gitu ya. Supaya apa? Supaya aplikasi yang kita deploy ini tercluster, tidak saling senggol menyenggol lah secara ininya, secara mudahnya, supaya mudah dipahami ya, supaya tidak saling senggol menyenggol, dependensinya yang diinstal tidak saling senggol menyenggol, yang mana di dalam VPS kita bisa jalanin kontainer lebih dari satu gitu kan ya. Yang penting portnya tidak tabrakan gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, gue mau tunjukin suatu hal teman-teman sekalian. Kalau kita lihat websitenya Docker, wow, is amazing. Websitenya ini sangat-sangat keren ya. Sangat keren sekali. Ini adalah official websitenya si Docker. Nah, di sini ada Docker, banyak di produk Docker desktop, desktop hub, Cloud, Docker build cloud. Nah, tadi kita singgung-singgung terkait WordPress. Nah, apa hubungannya dengan si Docker ini, dengan website Docker ini? Oke, mungkin kalian belum tahu ya, apa mungkin udah ada sebagian tahu, tapi belum cerita-cerita gitu ya. Nah, gue mau cerita sedikit nih. Bahwasanya Docker itu dibangun dengan menggunakan WordPress. Kalian kaget nggak kira-kira ya? Website se-powerful ini, sebuah tools yang sangat powerful, hampir digunakan oleh semua developer gitu ya. Untuk official webnya, mereka menggunakan WordPress. Nah, ya, kita nggak tahu kenapa menggunakan WordPress untuk officialnya gitu ya. Untuk eh, halaman website utamanya gitu. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam login atau getting started di sini, mungkin itu udah beda lagi ya. Kalau kita cek di sini. Nah, ini masih menggunakan si WordPress sih. Cuman kalau kita sign in, ini diarahnya ke subdomain beda, login. Terus di com, identifier, bla 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 bla. Artinya ini loginnya bukan ke WordPress-nya lagi. Ini udah masuknya ke subdomainnya gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke halaman utama, biasanya WordPress itu cara loginnya gimana sih? Nah, sebenarnya di sini udah bisa kita lihat ya, karena kebutuhannya untuk mengecek apakah di WordPress atau enggak. Nah, salah satu ini saya lihat di source-nya ini. Nah, plugin apa aja yang diinstal? Ini ada search filter Divi, oh, dia ada filter Pro, WP Rocket, User, Avatar. Nah, kalau temnya yang dia pakai, temnya Divi. Ada punya Divi Child di sini. Oke. Biasanya kalau WordPress, untuk login ke halaman dashboard itu dengan cara WP admin. Ayo kita cek di sini. WP admin. Nah, sorry, ada kita masuk. Nah, kalau kita cek di sini, oke, kita jalankan. Sip. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman, WP Login. Ini benar-benar WordPress. Logonya WordPress. Oke. The real of WordPress. Oke. Mungkin di sini ada customisasi login di sini ya. Tapi kalau kita klik di sini, wah, ini benar-benar WordPress, brother. WordPress. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah WordPress ini masih worth it untuk dipakai dan dikembangkan? Nah, jawabannya mungkin dibalikin ke kita masing-masing ya. Ini persepsi kita. Bahwasanya Docker ini masih pakai WordPress gitu kan. Sekelas Docker masih pakai WordPress dalam eh, pengembangan web officialnya. Nah, kita nggak tahu karena nggak ada rilis terkait kenapa si Docker ini pakai WordPress gitu kan ya. Nah, artinya WordPress ini masih oke lah.
masih oke digunakan gitu ya. Masih oke digunakan di pengembangan web. Nah, kalau gitu teman-teman bisa lihat di sini tampilannya cukup menarik. Tampilannya bagus, teman-teman. Nih, tidak kalah dengan coding langsung intinya gitu. Ini produknya. Eh, ini ada Docker Hub. Docker Hub, ini Docker Hub, Explore Docker Hub. Nah, Docker Hub ini udah masuk ke subdomain ya. Artinya dia menggunakan website lain pengembangnya gitu. Untuk subdomainnya dia nggak pakai WordPress lagi sih. Nah, kalau kita lihat nih udah beda. Artinya dia itu nggak pakai WordPress di bagian sub-subdomain yang dia taruh fitur-fitur yang di situ kayak misalnya Docker Hub, terus untuk login untuk membernya atau penggunanya gitu. Tapi secara tampilan ofisialnya untuk apa nih halaman depan websitenya yang di ke profilnya terus fiturnya apa aja ini masih pakai WordPress. Nah, kita lihat di sini konten saja plugin theme Divi. Oke oke. Nah, itulah sekilas WordPress. Jadi, untuk teman-teman sekalian, memang kita nggak bisa sih menganggap rendah si WordPress ini. Oh, WordPress ini nggak, apa nih WordPress? Developer WordPress apaan gitu kan ya? Nggak perlu ngoding gitu. No code nggak ini, nggak powerful. Gitu. Jangan salah Dockeris menggunakan WordPress. Gitu. Buktinya ini kencang nih. Kalau kita lihat di sini, diklik, ya lumayan kencang lah intinya gitu ya. Intinya semua itu kembali ke kebutuhan. Kita tidak bisa mendewakan satu teks tag yang serasa kita itu benar-benar powerful. Akan tetapi eh, ada beberapa kasus yang mana kita nggak perlu sampai sepowerful itu loh gitu. Kita hanya perlu beberapa teknologi yang sekiranya itu cukup lah untuk membackup kebutuhan kita gitu. Nah, oke teman-teman sekalian, itu adalah sedikit eh, cuit-cuitan dari gua ya terkait WordPress. Bagaimana WordPress ini ke depannya gitu kan. Apakah masih banyak menggunakannya? Nah, teman-teman bisa lihat nih, Docker masih menggunakan WordPress. Nah, salah satu websitenya aja ya yang gua contohin. Dan tentu di luar sana masih banyak banget website selain Docker yang menggunakan WordPress. Oke. Nah, dari sini silahkan teman-teman yang mungkin mulai tertarik, silahkan pelajari WordPress. Oke, tutorialnya. Adapun masih bingung-bingung, mau kursus, mau privat, online, gimana cara menggunakan WordPress, nah bisa DM lah ya. Kontak-kontak di Instagram abdendev dot privat coding. Nah, silahkan request untuk dibuka kelas privat codingnya one on one. Oke, see you next video and keep learning. Tetap semangat, guys. Thank you, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.